Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi siswa-siswi kelas 10 Desain Grafika SMK Negeri 1 Kaligondang di pelajaran kimia. Hari ini materi kita adalah tentang ikatan kimia. Dalam materi ikatan kimia ini ada dua kompetensi dasar. Kompetensi 3.4 tentang menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.4 mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita diharapkan nantinya bisa menjelaskan tentang kestabilan unsur, lalu mendeskripsikan pencapaian konfigurasi elektron yang stabil berdasarkan teori oktet atau duplet, lalu menganalisis pembentukan ikatan ion berdasarkan serah terima elektron dari unsur yang berikatan dan menghasilkan senyawa ion, lalu mendeskripsikan proses pembentukan ikatan kovalen, menentukan jenis ikatan kovalen yang terjadi pada suatu senyawa, mendeskripsikan sifat logam berdasarkan pembentukan ikatan logam, serta memprediksi jenis ikatan berdasarkan sifat fisiknya. Materi yang pertama adalah tentang kestabilan unsur. Di sini adalah sebagai acuannya adalah kestabilan dari gas mulia, helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kenapa gas mulia tersebut sulit bereaksi atau kita anggap sebagai unsur yang stabil? Mari kita perhatikan bagaimana konfigurasi dari elektron gas mulia tersebut. Untuk helium memiliki nomor atom 2, sehingga konfigurasinya adalah 2 pada kulit yang pertama. Lalu unsur yang kedua adalah neon, nomor atomnya 10, maka konfigurasinya adalah pada kulit pertama berisi 2 dan kulit kedua berisi 8. Yang ketiga argon, nomor atomnya 18, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 8. Lalu kripton, nomor atom 36, maka konfigurasinya 2, 8, 18, 8. Xenon 28, 18, 18, 8, serta radon nomor atom 86, konfigurasinya 2, 8, 18, 32, 18, dan 8. Silakan diperhatikan untuk elektron valensi masing-masing unsur gas mulia. Helium 2, sedangkan neon, argon, kripton, xenon, dan radon adalah 8. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya untuk unsur gas mulia memiliki kestabilan yang paling baik karena mereka memiliki konfigurasi duplet dan oktet. Duplet berarti 2, sedangkan oktet adalah 8. 2 atau 8 pada elektron valensinya. Ini penyebab kenapa unsur-unsur gas mulia memiliki kestabilan yang tinggi. Lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang lain? Apakah mereka bisa membentuk kestabilan seperti halnya kestabilannya gas mulia? Ternyata setelah melalui penelitian itu didapatkan 3 cara untuk mencapai kestabilan. Yang pertama adalah dengan cara melepas elektron. Cara ini bisa dilakukan unsur-unsur logam yang mempunyai elektron valensi kurang dari 4. Yang artinya unsur-unsur yang ada pada golongan 1A, 2A maupun 3A. Ini elektron valensinya masing-masing kan 1, 2 ataupun 3. Maka unsur-unsur tersebut harus melepaskan elektron valensinya dan akan membentuk ion positif. Sebagai contoh, ini ada pembentukan ion Na+. Kita tahu bahwa atom Na dengan nomor atom 11 berarti memiliki 11 elektron dengan susunan atau konfigurasi 2, 8, 1. Elektron valensinya 1.
Maka agar si natrium ini stabil, dia harus mengikuti aturan oktet, yaitu 8 pada elektron valensinya. Jadi Na kelebihan 1 elektron, maka dia cenderung melepaskan 1 elektron tersebut untuk membentuk susunan 28. Selanjutnya reaksi pembentukan ion Na dapat dituliskan sebagai berikut. Na melepaskan 1 elektron membentuk Na+. Jadi konfigurasi elektronnya yang tadinya 281 berubah menjadi 28. Cara yang sama dilakukan oleh ion Mg2+, di mana ini magnesium ada pada golongan 2A ya. Jadi elektron valensinya itu 282. Elektron valensinya 2, mohon maaf. Maka agar dia stabil, dia harus melepaskan 2 elektronnya membentuk ion Mg2+. Itu tadi contoh pembentukan ion positif, pencapaian kestabilan oleh unsur-unsur golongan 1A, 2A maupun 3A dengan cara melepaskan elektronnya. Cara yang kedua dengan cara menangkap elektron. Cara ini dilakukan oleh unsur-unsur non-logam yang mempunyai elektron valensi lebih dari 4. Ya, jadi untuk menuju ke 8 bagi unsur yang elektron valensinya 6 ataupun 7, maka dia akan menangkap elektron dan nantinya akan membentuk ion negatif. Sebagai contoh pembentukan ion Cl-, anion Cl. Atom Cl dengan nomor atom 17 berarti memiliki 17 elektron dengan konfigurasi 287. Agar stabil, maka Cl akan menangkap atau menerima 1 elektron sehingga nantinya konfigurasi elektronnya menjadi 288. Cl ditambah 1 elektron membentuk Cl-. Begitu juga dengan unsur oksigen, dia konfigurasinya 26 karena memiliki elektron valensi 6 sehingga dia mengikat 2 elektron atau menangkap 2 elektron menghasilkan ion O2-. Cara yang kedua dengan cara menangkap elektron. Sedangkan cara yang ketiga adalah dengan cara menggunakan elektron bersama. Jadi ini tidak ada pelepasan ataupun penerimaan elektron. Cara menggunakan elektron bersama ini terjadi jika unsur-unsur non-logam saling bergabung. Jumlah elektron yang digunakan bersama itu cenderung untuk mencapai aturan oktet dan duplet. Ya, jadi memang untuk pencapaian kestabilan ya agar nantinya elektron valensi dari unsur tersebut sama dengan elektron valensi dari gas-gas mulia, mengikuti aturan duplet maupun oktet. Oke, dari ketiga cara tadi, maka akan terbentuklah ikatan kimia, yaitu cara unsur-unsur untuk mencapai kestabilan tersebut menyebabkan terbentuknya bermacam-macam ikatan kimia, yaitu yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion ini ikatan yang terbentuk jika suatu unsur melepas atau menangkap elektron. Jadi syaratnya ada unsur yang melepas elektron dan ada unsur lain yang menerima elektron. Terbentuklah ikatan ion dan nantinya senyawanya disebut sebagai senyawa ion atau senyawa ionik. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi jika suatu elektron menggunakan unsur bersama-sama. Yang ketiga, ikatan kovalen koordinasi. Ini terjadi apabila elektron yang digunakan bersama
itu hanya berasal dari salah satu unsur saja. Dan yang keempat adalah ikatan logam. Ikatan logam ini terjadi jika atom-atom suatu logam menggunakan elektron bersama. Oke, jadi nanti akan kita bahas lagi di mana ada ikatan ion, bagaimana terbentuknya ikatan kovalen koordinasi, maupun ikatan logam. Sebelum kita membahas satu persatu untuk jenis-jenis ikatan kimia tadi, baik itu ionik, kovalen koordinasi maupun ikatan logam, maka kita harus memahami dulu tentang lambang Lewis, di mana ini nanti yang akan mempermudah kita untuk menggambarkan bagaimana terbentuknya ikatan kimia. Ikatan kimia dapat digambarkan dengan menggunakan lambang Lewis. Lambang Lewis dari suatu unsur dinyatakan oleh lambang unsur tersebut serta jumlah elektron valensi dari unsur tersebut yang digambarkan dengan titik atau tanda cross atau silang. Silakan diperhatikan tabel berikut. Ada kolom periode dan ada kolom golongan. Periode 2 golongan 1A, unsurnya adalah litium elektron valensinya 1, maka lambang Lewisnya adalah Li dengan 1 titik. Titiknya boleh kita ganti dengan silangnya. Lalu contoh lagi, misalkan periode 2 golongan 4A atom karbon, maka lambang Lewisnya adalah C dengan 4 titik di sekitarnya. Contoh periode 3 misalkan fosfor. Fosfor ada di golongan 5A, berarti fosfor memiliki 5 elektron valensi. Maka digambarkan dengan P dengan 5 titik di sekitar P tersebut. Oke, itu adalah lambang Lewis yang nantinya akan membantu kita pada saat kita membahas tentang jenis-jenis ikatan kimia. Untuk sementara, sampai dengan materi kestabilan unsur ini, saya jelaskan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar walaupun di masa pandemi ini melalui pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.